Mereka menemukan Hilda dalam kondisi sekarat di rumah sakit Kaiser Permanente Hospital. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku doakan semoga kalian semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2022 silam, di Amerika Serikat, tepatnya di kota Los Angeles, dua orang wanita muda yang bersahabat ditemukan di dua rumah sakit yang berbeda. Mereka tiba pada malam yang sama, dalam kondisi yang satu sudah tewas dan satunya lagi dalam kondisi sangat kritis. Mereka tidak datang ke rumah sakit dengan dijemput oleh petugas medis, tetapi ada dua orang pria yang mengantarkan mereka. Yang mana pada malam itu, kedua pria tersebut terlihat seperti orang yang sedang memberikan pertolongan. Namun, tidak ada yang menyadari kalau ternyata yang membawa mereka ke rumah sakit itu adalah sang pembunuh. Dan apa yang telah dialami oleh kedua wanita ini sangatlah memilukan bagi keluarga mereka. Model and aspiring actress Christy Giles died within hours. Her friend Hilda Arzola. Lalu siapakah mereka dan apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja kita bahas kisah di baliknya. Seorang perempuan bernama Christy Lee Giles lahir pada tanggal 4 November 1997 di wilayah Birmingham, Alabama. Dia merupakan putri dari pasangan Leslie Wayne Giles dan Dusty Lee Giles, serta dia tumbuh bersama dua orang saudara perempuannya yang bernama Brittany dan Misty. Keluarga mereka tinggal di kawasan Mountain Olive and Gardendale. Sejak kecil, Christy ini dikenal sebagai sosok yang cukup aktif dan penuh energi. Di sekolah, dia berprestasi dalam bidang olahraga. Dia merupakan pemain sepak bola yang berhasil menjadi All-State Soccer Player, sekaligus pernah mendapatkan penghargaan All-County Track Athlete selama 2 tahun berturut-turut. Namun olahraga bukan satu-satunya bidang yang dia minati. Christy juga mulai mengikuti dunia kontes kecantikan, dan dia berhasil memenangkan gelar Junior Miss Gardendale Magnolia Festival. Lalu berlanjut lagi, dia kemudian mengikuti ajang Miss Alabama Teen USA dan keluar sebagai first runner-up. Saat berusia sekitar 14 tahun, Christy mulai mencoba dunia modeling. Setelah mengikuti sebuah sesi callback, bakat dan penampilannya ternyata menarik perhatian Wilhelmina Models, salah satu agensi modeling besar di Amerika Serikat. Dia kemudian mendapatkan kontrak dan mulai menjalani karir profesional sejak usia yang masih sangat muda. Karir itu membawa Christy bepergian ke berbagai negara, termasuk London, Paris, dan Peru. Namun, Christy kemudian ingin mengembangkan dirinya lebih jauh di dunia hiburan. Dia mulai tertarik dengan dunia akting dan juga pembuatan konten. Hingga akhirnya pada tahun 2018, dia pun memutuskan pindah ke Los Angeles, California. Di kota besar itu, Christy mencoba membangun kehidupan baru sebagai model, calon artis, sekaligus kreator media sosial. Setahun kemudian, pada tanggal 28 Agustus 2019, dia memilih menikah dengan seorang pria yang bernama Jan Cillier, yang mana Jan ini adalah seorang supervisor efek visual yang bekerja di industri Hollywood. Pernikahan mereka berlangsung di Black Rock Desert, Nevada, lokasi yang dikenal sebagai tempat berlangsungnya festival Burning Man. Setelah menikah, Christy dan Jan tinggal di wilayah Marina del Rey. Christy tetap aktif menjalani kehidupan sosialnya, bertemu dengan teman, menghadiri acara musik dan seni, serta bergaul dengan lingkungan kreatif di Los Angeles. Lalu, selain Jan, salah satu orang yang kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan Christy adalah Hilda Marcela Cabrales Arzola, seorang perempuan asal Monterrey, Meksiko. Berbeda dengan Christy, Hilda memiliki latar belakang di bidang arsitektur dan desain interior. Dia pindah ke Amerika Serikat hanya untuk mengembangkan karirnya dan menambah jaringan koneksinya. Meski memiliki latar belakang yang berbeda, keduanya menemukan banyak kesamaan. Christy dan Hilda sama-sama menyukai musik elektronik, acara seni, kehidupan sosial, dan suasana pesta di Los Angeles.
Pada tahun 2021, keduanya sudah menjadi sahabat dan sering menghabiskan waktu bersama. Mereka sering pergi ke berbagai acara, menikmati musik, dan mengunjungi tempat-tempat hiburan malam di Los Angeles. Tanpa mereka sadari, kedekatan itu akhirnya membawa mereka untuk berada di tempat yang sama pada sebuah malam di bulan November 2021. Malam yang awalnya hanya direncanakan untuk bersenang bersama teman-teman, ternyata menjadi malam yang penuh tragedi. Singkat cerita, sore menjelang malam pada Jumat tanggal 12 November 2021, Christy yang saat itu berusia 24 tahun sedang bersantai di pantai bersama kucingnya yang bernama Loki. Dia menikmati matahari terbenam dan sempat mengirimkan foto tersebut kepada Jan, suaminya yang sedang berada di San Francisco untuk mengunjungi ayahnya. Christy mengatakan bahwa dia berharap Jan ada di sana agar mereka bisa menikmati pemandangan itu. Malam itu, setelah kembali ke apartemennya, Christy bersiap keluar lagi untuk bertemu sahabatnya yang bernama Hilda, yang saat itu berusia 26 tahun. Mereka kemudian pergi ke sebuah tempat yang bernama Soho House yang terletak di West Hollywood untuk menghadiri sebuah acara pameran seni. Seorang teman perempuan mereka yang lainnya juga ikut bersama mereka. Ketika sesudah menonton acara pameran seni itu dan hendak meninggalkan Soho House, teman mereka memilih pulang dulu menggunakan taksi. Setelah itu, Christy dan Hilda melanjutkan malam mereka ke sebuah pesta di kawasan East Side Los Angeles untuk menonton penampilan DJ favorit mereka. Keduanya tiba di lokasi pesta sekitar pukul 1:10 dini hari, yang mana hari ketika itu sudah berganti menjadi tanggal 13 November 2021. Lalu sekitar 2 jam kemudian, mereka pun berkenalan dengan seorang produser Hollywood bernama David Pierce yang juga ada di pesta tersebut. David kemudian memperkenalkan kedua temannya yang juga ikut di sana, yang bernama Brent Osborne, seorang aktor figuran berusia 42 tahun, dan Michael Ansbach, seorang fotografer berusia 47 tahun. Mereka berbincang cukup akrab karena sama-sama bekerja di bidang entertainment. Mereka bahkan sempat berfoto bersama dan melanjutkan pesta. Lalu singkat cerita, ketika waktu menunjukkan pukul 4:21 pagi, Hilda yang sejak tadi berpisah duduk dengan Christy mengirim pesan kepada Christy. Dia bertanya apakah Christy mau mengisap narkotika. Christy lalu menjawab mau dan menanyakan di mana Hilda berada. Dan ternyata Hilda sedang bersama David di area dapur. Setelah Christy bergabung, mereka pun menikmati zat terlarang itu secara bersama-sama. Tak lama setelah itu, karena mengingat hari semakin pagi, David pun mengajak keduanya untuk melanjutkan pesta di apartemennya. Dia mengatakan bahwa di sana terdapat layar besar untuk menonton film dan juga berbagai minuman. Setelah beberapa kali dibujuk, Christy dan Hilda akhirnya setuju. Mereka meninggalkan pesta bersama David, Brent, dan juga Michael untuk menuju apartemen David yang bernama The Waterstone Apartment di kawasan Beverly Hills. Kemudian sekitar pukul 5:11 pagi hari, mereka tiba di apartemen menggunakan mobil yang dikemudikan David. Sesudah masuk ke dalam unit, Christy dan Hilda dipersilahkan duduk. David kemudian menawarkan minuman kepada mereka. Awalnya mereka menolak karena mereka hanya ingin mengobrol saja di sana. Namun David tetap pergi membuatkan minuman. Di samping itu, Michael dan Brent terus berbincang di depan Christy dan Hilda. Obrolan itu berisikan tentang Michael yang terus mengeluh kalau kepalanya terasa pusing sejak tadi. Tidak lama kemudian, David kembali membawa 5 gelas koktail. Dia membagikannya kepada Brent, Hilda, Christy, Michael, dan dirinya sendiri. Michael tidak langsung meminumnya karena kepalanya masih terasa pusing. David kemudian tertawa kecil lalu melemparkan sesuatu ke arah Michael. Benda itu ternyata adalah narkotika jenis kokain. Karena sudah terbiasa seperti itu, Michael kemudian langsung meletakkan bubuk tersebut di atas selembar kertas dan langsung menghirupnya. Tak sempat meminum koktail, Michael langsung hilang kesadaran seketika. Sementara itu, Christy, Hilda, dan Brent sudah memegang gelas koktail yang diberikan oleh David. David mengajak mereka untuk mengabaikan kondisi Michael. Dia lalu mengangkat gelas untuk bersulang, dan secara bersama-sama mereka meminum koktail tersebut. Brent sesudah bersulang, dia langsung masuk ke dalam kamarnya, karena ternyata dia juga penghuni unit apartemen itu berdua dengan David. Lalu, sekitar 20 menit setelah berada di sana, Christy yang tiba-tiba merasa tidak nyaman mengirim pesan kepada Hilda yang padahal ada di sampingnya.
Pesan itu berbunyi, "Ayo kita pergi." Lalu Hilda pun membalas pesan dengan mengatakan kalau dia akan memesan taksi dan segera tiba dalam 10 menit lagi. Namun sebelum taksi sempat datang, kondisi tubuh keduanya mulai perlahan berubah. Ketika minuman mereka tinggal sedikit, Christy dan Hilda mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tenggorokan mereka terasa tidak nyaman dan tubuh mereka perlahan kehilangan tenaga. Hilda sempat menatap David dengan wajah kebingungan. Dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah suara rintihan. Christy juga mulai kesulitan bergerak. Dia ingin berdiri dan pergi, tetapi rasa pusing dan lemas membuat tubuhnya tak lagi mampu mengikuti keinginannya. Penglihatannya juga mulai memburam sementara Hilda masih berusaha duduk tegak meski kondisinya terus memburuk. Menyadari situasi itu, bukannya merasa panik selama berjam-jam lamanya, David terus mencokoki keduanya dengan koktail yang ternyata telah dicampuri dengan zat narkotika yang berbeda-beda. Bahkan saat Christy dan Hilda kehilangan kesadaran, David secara bejat melakukan tindakan tidak senonoh terhadap keduanya secara bergantian. Di ruang tamu itu, salah satu korban sempat tersadar atas apa yang sedang dilakukan oleh David. Dia bahkan sempat mencakar sambil berteriak kesakitan. Namun, David tetap tidak berhenti. Dia kembali membiusnya dengan narkotika, lalu dilanjutkan dengan tindakan tidak senonoh. Selama berjam-jam keduanya disekap dalam keadaan tidak berdaya dan waktu terus berlalu. Sekitar pukul 3:30 sore, Michael akhirnya terbangun di ruang tamu itu. Saat melihat kondisi Christy dan Hilda, dia langsung menyadari kalau sesuatu yang serius telah terjadi. Michael mendekati Christy dan memeriksa denyut nadinya, dan ternyata dia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Michael kemudian memeriksa Hilda, dan Hilda masih bernafas tapi dalam kondisi yang sangat kritis. Lalu Michael langsung berlari menuju kamar David dan menggedor pintunya. Begitu David membuka pintu, Michael panik dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Christy dan Hilda. David lalu menjawab dengan santai kalau mereka baru saja bersenang-senang. Namun dia tidak menceritakan apa yang telah dia lakukan terhadap kedua wanita tersebut. Michael kemudian meminta agar ambulans segera dipanggilkan. Namun David menolaknya. David malah mengucapkan sebuah kalimat yang kurang lebih seperti ini. "Dead girls don't talk." Michael awalnya tak paham apa maksud kalimat itu. Lalu tiba-tiba David berucap kembali dengan mengatakan kalau merekalah yang akan mengantarkan sendiri kedua wanita itu ke rumah sakit. Di samping itu, ternyata keributan tersebut membuat Brent keluar dari kamarnya. Setelah mengetahui bahwa Christy sudah meninggal dan Hilda masih sekarat, Brent terkejut dan langsung mengatakan kalau David sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, David meminta mereka berhenti untuk menyalahkan dirinya dan justru menyuruh Michael serta Brent untuk membantunya membawa tubuh kedua perempuan tersebut keluar dari apartemen. Awalnya mereka menolak, tetapi David mengancam mereka hingga akhirnya mereka pun memilih untuk menurut. Sekitar pukul 4:19 sore hari, David membawa jasad Christy terlebih dahulu keluar dari apartemen. David menggendong Christy menuju lift sementara tasnya yang berisi ponsel dibawa oleh Brent. Dan tugas Michael adalah menjaga Hilda yang saat itu belum ikut dibawa. Sesampainya di parkiran, jasad Christy dimasukkan ke dalam sebuah Toyota Prius hitam yang tidak memiliki plat nomor. Mereka kemudian berkendara menuju rumah sakit yang bernama Southern California Hospital yang terletak di kota Culver City. Sekitar pukul 5 sore, mereka pun tiba di sana. Mereka membawa Christy ke area depan unit darurat. Staf rumah sakit segera mengambil tandu. Dia membantu mengeluarkan Christy dari dalam mobil. Ketika perawat bertanya apa yang sebenarnya terjadi, mereka mengatakan kalau mereka menemukan wanita ini pingsan di pinggir jalan. Setelah staf membawa Christy masuk ke dalam rumah sakit, David dan juga Brent langsung pergi begitu saja. Dan sayangnya, saat diperiksa oleh dokter, Christy ternyata sudah meninggal dunia sejak dia tiba di rumah sakit itu. Lalu berlanjut setelah David dan juga Brent tiba kembali di apartemen, ternyata Michael sudah tidak ada di sana. Dia langsung pergi karena takut terlibat dan juga khawatir dengan ancaman dari David. Lalu sekitar 1,5 jam setelah membawa jasad Christy, pada pukul 7 malam di tanggal 13 November 2021 itu, David dan Brent membawa Hilda beserta barang-barangnya. Dengan menggunakan mobil yang sama, mereka menuju ke rumah sakit berbeda yang bernama Kaiser Permanente West Los Angeles Hospital.
Tubuh Hilda kemudian diturunkan di area drop-off. Seorang petugas keamanan melihat mereka dan bertanya mengenai kondisi Hilda. Lagi-lagi, mereka memberikan cerita kalau Hilda ditemukan tergeletak di pinggir jalan dan mereka memutuskan untuk menolongnya. Setelah itu, mereka langsung pergi dari sana. Berbeda dengan Christy, Hilda di saat itu masih hidup ketika tiba, tetapi kondisinya sangatlah sekarat. Pihak rumah sakit langsung memberikan pertolongan intensif. Kemudian di lain sisi, di rumah sakit Southern California, staf terus berusaha mencari identitas dari jasad Christy. Satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah ponsel. Mereka membuka ponsel itu dan untungnya menemukan kontak darurat yang tertera di sana. Kontak itu tak lain adalah ibu kandung Christy sendiri yang bernama Dusty Giles. Ibunya ini tinggal jauh di Alabama. Dusty menerima kabar bahwa putrinya telah meninggal dunia. Dalam keadaan terpukul, dia kemudian menghubungi Jan, suami Christy, yang saat itu masih berada di San Francisco untuk mengunjungi keluarganya. Setelah mengetahui kabar sang istri, dia langsung memesan penerbangan paling awal untuk kembali ke Los Angeles. Singkatnya, sesudah beberapa jam berduka atas kematian istrinya, Jan pun mendapatkan info dari pihak rumah sakit kalau sebelumnya ada dua pria yang menolong Christy dan mengatakan kalau dia sudah pingsan di pinggir jalan. Jan merasa penasaran kemana istrinya pergi, karena ada sesuatu yang janggal yang terdengar. Dia pun melacak riwayat ponsel Christy sebelum tiba di rumah sakit itu, dan ternyata Jan menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Selama berjam-jam, ponsel istrinya sempat berada di sebuah apartemen di kawasan West Olympic Boulevard. Lalu pada Minggu pagi tanggal 14 November 2021, Jan langsung mendatangi pihak kepolisian LAPD West Los Angeles Division untuk melaporkan kematian Christy yang menurutnya sangat mencurigakan. Jan juga menyerahkan informasi digital yang telah dia kumpulkan sendiri, termasuk riwayat lokasi ponsel Christy dan aktivitasnya sebelum meninggal. Dari data tersebut, polisi mengetahui bahwa malam sebelumnya, Christy pergi bersama seorang sahabatnya yang bernama Hilda Marcela Cabrales Arzola. Masalahnya, Hilda juga menghilang dan tidak bisa dihubungi. Jan lalu menghubungi keluarga Hilda yang berada di negara Meksiko. Mereka pun menyadari kalau Hilda belum memberikan kabar sejak kemarin. Polisi mulai menelusuri hubungan antara kedua perempuan tersebut melalui pesan mereka. Sementara itu, keluarga Hilda mulai mencari keberadaannya melalui sejumlah rumah sakit di Los Angeles. Setelah fotonya disebar, pencarian tersebut membuahkan hasil. Mereka menemukan Hilda dalam kondisi sekarat di rumah sakit Kaiser Permanente Hospital. Selama 11 hari, Hilda yang koma masih bertahan dan mendapatkan perawatan intensif. Namun, kondisinya semakin hari semakin tidak kunjung membaik. Dan pada tanggal 24 November 2021, Hilda pun dinyatakan telah meninggal dunia di usianya yang baru menginjak 26 tahun. Dengan kematian Hilda, polisi kini menghadapi dua korban yang mengalami nasib serupa setelah menghabiskan suatu malam bersama. Petunjuk-petunjuk di dalam kepolisian mulai menunjukkan bahwa kematian Christy dan Hilda kemungkinan bukan dua kejadian yang terpisah. Dan dari sinilah polisi mulai menelusuri apa yang sebenarnya terjadi di apartemen tempat mereka berjam-jam berada di sana. Sebenarnya, sejak Christy ditemukan meninggal dan Hilda masih dalam kondisi kritis di rumah sakit lain, Jan bersama penyidik terus berusaha menyusun kembali perjalanan kedua wanita itu pada malam tersebut. Dia menghubungi orang-orang yang berada di berbagai acara yang didatangi Christy dan Hilda, termasuk orang-orang yang berada di pesta terakhir mereka. Dari sana, Jan pun mendapatkan sebuah foto yang memperlihatkan Christy dan juga Hilda sedang bersama seorang pria yang dikenal sebagai David Pierce di sebuah pesta. Dia kemudian memperoleh rekaman kamera pengawas dari sekitaran lokasi pesta itu. Rekaman lalu menunjukkan kalau Christy dan Hilda meninggalkan pesta bersama 3 orang pria lainnya. Mereka adalah David, Brent, dan Michael. Kelimanya pergi menuju ke sebuah apartemen di kawasan West Olympic Boulevard. Menurut rekaman kamera pengawas, rombongan itu tiba di apartemen sekitar pukul 5:11 pagi hari. Dan sekitar 20 menit kemudian, pada jam 5:30 pagi, Christy mengirim pesan kepada Hilda yang padahal ada di sampingnya. Pesan singkat itu berbunyi, "Let's go." Lalu Hilda kemudian membalas dengan pesan, "I will call an Uber 10 minutes away." Artinya, aku akan pesan taksi Uber 10 menit sampai, kata Hilda.
Beberapa menit kemudian dari kamera CCTV ternyata benar sebuah mobil taksi datang ke depan apartemen itu. Rekaman menunjukkan mobil tersebut menunggu sekitar 5 menit sebelum akhirnya pergi. Tidak ada Christy, tidak ada Hilda. Keduanya tidak pernah keluar dari apartemen untuk menaiki kendaraan tersebut. Bagi penyidik, pesan dan juga taksi yang datang tetapi pergi dalam keadaan kosong menjadi suatu petunjuk yang sangat penting. Keduanya jelas sudah berusaha meninggalkan apartemen, tetapi entah karena alasan apa, mereka tidak pernah berhasil keluar. Dengan demikian, polisi mulai memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai pergerakan Christy dan Hilda pada dini hari itu. Mereka memiliki data lokasi dari ponsel Christy, pesan terakhir antara kedua perempuan tersebut, rekaman CCTV dari pesta, serta rekaman yang menunjukkan kedatangan mereka di apartemen milik David dan juga Branch. Namun, masih ada satu masalah besar. Polisi belum mengetahui apa yang terjadi setelah dua korban masuk ke dalam apartemen. Mereka mengumpulkan rekaman CCTV apartemen dan menelusuri berbagai perangkat elektronik yang berkaitan dengan orang-orang yang berada di sana malam itu. Lalu tiba-tiba penyidik menemukan petunjuk lain. Sebuah mobil Toyota Prius hitam tanpa plat nomor terlihat digunakan untuk membawa Christy dan Hilda ke rumah sakit. Mobil tersebut kemudian dikaitkan dengan David. Sementara itu, polisi juga mendapatkan informasi dari seorang tetangga di bawah apartemen itu. Tetangga tersebut mengatakan kalau sekitar pukul 10:30, dia beberapa kali mendengar suara seseorang yang terdengar kesakitan atau merintih dari lantai atas. Semua bukti tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa apartemen milik David merupakan lokasi penting dalam rangkaian kejadian malam itu. Lalu singkat cerita, 3 minggu setelah kematian Hilda, di tanggal 15 Desember 2021, polisi akhirnya menangkap David Pierce. Pada saat itu, David ditahan atas dugaan pembunuhan tanpa perencanaan sebelumnya, atas kematian Christy dan juga Hilda. Pada hari yang sama, Brent Osborne juga ditangkap, tetapi dengan dugaan sebagai pihak yang membantu setelah kejadian. Dan ada satu detail menarik di sini. Brent ditangkap ketika dia sedang bekerja di lokasi syuting sebuah series Amerika yang bernama NCIS Los Angeles. Tetapi di saat itu, penangkapan tersebut belum memberikan jawaban mengenai apa yang terjadi di dalam apartemen. Penyidik lalu beralih kepada Michael S. Batch, pria yang juga terlihat berada di apartemen itu. Michael memang ikut ditangkap bersama David dan juga Brent. Namun setelah penyelidikan berjalan, dia tidak didakwa secara formal dan kemudian memilih bekerja sama dengan penyidik serta jaksa. Dalam keterangannya, Michael menceritakan apa yang dia alami pada malam itu. Dia mengaku mengonsumsi zat narkotika yang diberikan oleh David, dan dia kemudian kehilangan kesadaran. Ketika akhirnya terbangun, Michael melihat kondisi Christy yang sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sementara Hilda masih dalam kondisi kritis. Michael mengatakan bahwa dia sempat meminta kepada David untuk segera memanggil petugas medis. Namun, menurut kesaksian Michael, David justru mengatakan sebuah kalimat yang kurang lebih seperti ini. "Dead girls don't talk." Awalnya dia tidak paham dengan ucapan itu. Namun kini dia menyadari kalau ucapan itu menunjukkan kalau David ingin mereka mati karena kalau mereka selamat, mereka akan menceritakan apa yang sudah terjadi di dalam apartemen itu. Keterangan dari Michael membantu menjelaskan mengapa Christy dan Hilda tidak langsung mendapatkan pertolongan medis di saat itu. Alih-alih memanggil ambulan, keduanya justru dibawa keluar menggunakan mobil dan ditinggalkan di dua rumah sakit yang berbeda. Sementara itu, penyidik terus mengumpulkan bukti forensik. Hasil pemeriksaan toksikologi kemudian menunjukkan kalau Christy meninggal akibat efek gabungan beberapa jenis obat. Di dalam tubuhnya ditemukan kokain, fentanyl, ketamine, dan juga GHB, zat yang juga dikenal sebagai salah satu obat yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadaran. Kombinasi zat-zat tersebut menyebabkan keracunan berat yang berujung pada kematiannya. Di samping itu, kondisi Hilda juga tidak jauh berbeda. Dia ditemukan dalam keadaan koma dan kemudian mengalami kerusakan pada beberapa organ tubuhnya. Pemeriksaan menunjukkan adanya narkotika jenis kokain, ekstasi, serta beberapa zat lain yang tidak berhasil diidentifikasi. Dokter forensik kemudian menyimpulkan kalau Hilda meninggal akibat kegagalan fungsi organ yang berkaitan dengan intoksikasi obat. Dengan kata lain, keduanya mengalami keracunan berat akibat berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh mereka. Pada Christy, kombinasi obat tersebut menyebabkan kematian secara langsung. Sementara pada Hilda, efek keracunan berkembang hingga menyebab kegagalan fungsi beberapa organ, sebelum akhirnya dia ikut turut meninggal dunia.
Kedua kematian tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai homicide oleh pihak koroner Los Angeles County Department of Medical Examiner. Mereka menetapkan kematian dua korban bukan sekedar akibat overdosis, tetapi masuk ke dalam kategori kematian yang diakibatkan oleh orang lain. Selain itu, penyidik juga menemukan bukti DNA yang menghubungkan David dengan kedua korban. Pada tubuh Christy, DNA ditemukan di beberapa bagian sensitifnya, termasuk area genital dan juga paha bagian dalam. Ahli DNA mengatakan temuan tersebut kemungkinan berasal dari semen atau cairan pria. Sementara pada Hilda, selain cairan itu, DNA David juga ditemukan di bawah kuku kedua tangannya. Temuan ini kemudian menjadi salah satu bukti yang digunakan oleh jaksa untuk menunjukkan adanya tindakan tidak yang dilakukan oleh David. Setelah kasus Christy dan juga Hilda ini terungkap, sejumlah perempuan lain juga datang dan menceritakan pengalaman mereka kepada penyidik. Mereka mengaku pernah bertemu dengan David lalu diberikan minuman atau zat tertentu hingga mereka kehilangan kesadaran dan tidak mampu melawan. Dan di saat itulah David memanfaatkan situasi untuk melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. Kesaksian tersebut mengungkap suatu pola yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dalam persidangan, 7 perempuan menjadi bagian dari dakwaan kekerasan yang telah dilakukan oleh David. Dengan perkiraan, kejadian tersebut terjadi di antara 2007 hingga 2021. Sesudah 7 perempuan memberanikan diri, lalu datang lagi 20 orang perempuan yang juga dilaporkan memberikan informasi kepada penyidik mengenai pengalaman mereka bersama David. Menurut jaksa, David memanfaatkan koneksinya di dunia hiburan sebagai seorang produser di Hollywood untuk mendekati perempuan-perempuan kemudian memberikan zat tertentu kepada mereka. Lalu singkat cerita, persidangan resmi David Pierce dan juga Brent Osborne dimulai pada bulan Januari 2025. Setelah melalui proses persidangan selama beberapa minggu, pada bulan Februari 2025, juri akhirnya memberikan keputusan mereka. David Pierce dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama terhadap Christy Giles dan juga Hilda Marcela Cabrales Arzola. Dia juga dinyatakan bersalah atas 7 dakwaan kekerasan seksual terhadap perempuan lainnya. Lalu sementara itu, persidangan Brent Osborne berakhir dengan berbeda. Juri tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai apakah Brent bersalah atau tidak. Karena itu, persidangannya pun berakhir tanpa keputusan dan dinyatakan misterial. Selain itu, Brent juga memilih tidak membantah 2 dakwaan yang telah menuduhnya terkait membantu setelah terjadinya suatu kejahatan tersebut. Berlanjut pada tanggal 24 November 2025, Brent dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan formal, ditambah 480 jam kerja sosial. Lalu di samping itu, David Pierce kemudian menerima hukuman yang jauh lebih berat. Di tanggal 29 Oktober 2025, dia dijatuhi hukuman penjara gabungan selama 146 tahun hingga seumur hidup di penjara negara bagian California. Dengan hukuman tersebut, proses hukum terhadap 2 orang yang paling terkait dengan kasus ini seketika berakhir. Pada akhirnya, kasus ini menjadi pengingat bahwa keputusan yang terlihat sederhana bisa membawa seseorang ke situasi yang tidak pernah mereka bayangkan. Christy dan Hilda memang mengonsumsi zat terlarang dan pergi bersama orang-orang yang baru mereka kenal. Hal itu menjadi suatu alarm bagi kita bahwa berada di lingkungan yang tidak kita kenal, terutama ketika melibatkan alkohol dan juga narkotika, dapat membuat seseorang jauh lebih rentan dan sulit mengambil keputusan ketika keadaan mulai berubah. Tetapi meski begitu, pilihan yang diputuskan oleh korban tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku. Tanggung jawab tetap berada pada orang yang melakukan kejahatan. Di samping itu, bagi keluarga Christy dan Hilda, tidak ada hukuman yang mampu menghilangkan kehilangan tersebut. Mereka hanya bisa melanjutkan hidup dengan kenyataan bahwa 2 orang yang mereka cintai tidak akan pernah kembali ke dunia ini. Lalu dari sisi pemerintah di sana, kasus seperti ini seharusnya menjadi alasan untuk memperkuat edukasi tentang keamanan di lingkungan pesta dan penggunaan narkotika, lalu memperbaiki mekanisme pertolongan darurat, serta memastikan laporan-laporan terkait kekerasan seksual ditangani dengan cukup serius. Karena pada akhirnya, mencegah kasus seperti ini bukan hanya tentang menghukum pelaku setelah semuanya terjadi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang membuat korban lebih mudah mendapatkan pertolongan sebelum semuanya terlambat.
Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.